Karena kita masih pemula teman-teman, kita otomatis masih meraba-raba terkait dengan pemasaran, masih meraba-raba terkait dengan pakan. Banyak trial and error atau banyak sekali percobaan-percobaan pakan yang mungkin itu akan gagal nantinya di belakang teman-teman ya. Kegagalan membuat pakan, kegagalan meracik pakan tidak sesuai dengan kebutuhan ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta ternak KP, sedulur pengaritan dan sedulur satu hobi satu pekerjaan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah senantiasa untuk menyaksikan channel ini setiap kita update video teman-teman. Terima kasih juga atas supportnya. Hari ini aku akan coba bahas mengenai mengapa ya para peternak pemula itu harus beternak domba lokal dan domba komposit teman-teman. Domba lokal atau domba komposit, gini teman-teman ya, logika sederhananya itu adalah itu adalah satu, teman-teman belum berpengalaman terkait dengan pakan. Terus yang kedua, teman-teman juga belum punya link pemasaran teman-teman ya. Pakan yang paling gampang apa? Hijauan, jelas pakan yang paling gampang itu. Pemasaran yang paling gampang apa? Ke pasar hewan atau ke pedagang. Kita jual ke pedagang. Itu sebenarnya teman-teman ya, alasan kenapa teman-teman harus beternak domba lokal atau domba komposit. Sekarang saya coba akan perbandingkan kita atau teman-teman semua atau saya ketika mau beternak domba itu pilih domba yang mana, pilih domba yang bagus, cross Texel, Merino, Dorper, F1, F2, F3 dan lain-lain teman-teman, dibandingkan dengan domba lokal atau domba komposit. Lebih enak mana gitu teman-teman ya. Gini teman-teman ya, langsung aja kita bahas video pembahasannya yang hari ini teman-teman ya. Karena kita masih pemula teman-teman, kita otomatis masih meraba-raba terkait dengan pemasaran, masih meraba-raba terkait dengan pakan. Banyak trial and error atau banyak sekali percobaan-percobaan pakan yang mungkin itu akan gagal nantinya di belakang teman-teman ya. Kegagalan membuat pakan, kegagalan meracik pakan tidak sesuai dengan kebutuhan ternak. Kadang kan pakan kita bagus sebenarnya, kita racik dulu kita bagus, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan ternak gitu teman-teman ya. Pakan yang paling mudah itu apa? Hijauan, yang paling mudah dan otomatis itu sudah sesuai dengan kebutuhan ternak teman-teman. Tapi jangan tunggal teman-teman ya, harus terdiri dari berbagai jenis seperti rumput budidaya, rumput liar, dan juga rambanan. 3 faktor ini harus ada teman-teman kalau teman-teman tidak mau pusing meracik pakan. Nah seperti itu. Jadi domba lokal atau domba komposit itu dia memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik kalau menurut saya. Nah, lebih baik, dan dia juga adaptasinya lebih gampang di setiap daerah teman-teman. Nah kadang kan kalau kita beternak kayak domba Merino tuh di Wonosobo, kita bawa ke daerah yang daerahnya panas seperti daerah di anggaplah 400 mdpl ke bawah, itu kan dia harus adaptasi yang agak lama. Terus kalau misalnya kita ambil domba-domba yang sudah dari bawah nih, domba-domba Texel atau domba-domba Dorper, kan sudah biasa kita belinya di peternak-peternak yang di dataran-dataran rendah teman-teman. Terus teman-teman itu beternak di dataran tinggi, nah otomatis adaptasinya itu akan sedikit lebih lama teman-teman ya. Nah sepengalaman saya sih seperti itu teman-teman, adaptasinya akan sedikit lama karena memang perubahan cuaca. Kalau dia dari dataran tinggi kita ambilnya, terus kebetulan saya di dataran rendah ya teman-teman ya. Di dataran tinggi ambilnya domba itu, kita bawa ke dataran rendah teman-teman, seperti di tempat saya ini. Saya kemarin ngambil di Wonosobo, saya bawa ke sini. Dia ngos-ngosan dombanya teman-teman. Jadi setiap jam 10 itu sampai jam 3 sore itu ngos-ngosan teman-teman, ngos-ngosan terus teman-teman, ngos-ngosan. Jadi di kandang itu ngos-ngosan. Jadi treatmentnya itu saya lakukan adalah ketika sudah selesai makan pagi saya keluarkan. Nah saya keluarkan dia biar dia main dulu, jalan-jalan teman-teman, biar adaptasi lingkungan. Terus habis itu saya ikat di bawah pohon gitu teman-teman. Nanti sekitar jam 12 saya masukkan lagi kandang. Nah itu jam 2 nanti saya keluarkan lagi, jam 3 saya masukkan lagi kandang, seperti itu teman-teman. Itu treatmentnya yang saya lakukan, tapi mungkin di teman-teman beda-beda. Kenapa harus dilakukan
adaptasi seperti itu teman-teman. Karena gini, kalau tidak kita lakukan adaptasi terhadap domba-domba yang bagus teman-teman, ya dia kan kita belinya mahal, takutnya dia nanti sakit, terus takutnya dia nanti sakit, kalau sudah parah kan kita telat dalam menanganinya kan, sayang teman-teman ya, sayang, biayanya mahal. Terus kalau ada kematian kan eman, kita belum dapat hasil kok sudah dombanya mati gitu loh teman-teman. Tapi kalau teman-teman mainnya di domba lokal atau domba komposit, itu kalau menurut saya adaptasinya itu cepat teman-teman ya. Jadi dia bisa hidup di lingkungan manapun, di lingkungan seperti apapun, karena memang domba-domba lokal ini asli Indonesia lah kasarannya ya. Sudah dikembangbiakan mungkin dari domba luar, tapi dulu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu teman-teman. Jadi akhirnya menjadi domba lokal yang sudah adaptif terhadap iklim yang ada di Indonesia, terhadap juga pakan-pakan yang ada di Indonesia teman-teman. Jadi itu akan memudahkan teman-teman dan juga meminimalisir teman-teman untuk sakitnya gitu loh teman-teman. Ternaknya juga lebih mudah teman-teman, memang harga jualnya lebih murah teman-teman. Nah ini poin pentingnya, di sini teman, harga jual dan harga beli yang lebih murah teman-teman ya, domba lokal dibandingkan domba-domba yang kelas super. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman masih belum punya pasar. Cara jual yang paling mudah supaya ternak teman-teman itu keluar adalah ke pasar hewan atau ke pedagang atau ke belantik namanya teman-teman ya. Di setiap daerah itu beda-beda teman-teman. Nah, jadi kalau kita main di domba lokal, kita jual ke mereka kan harganya juga tidak seberapa mahal teman-teman. Jadi masih mereka mau ngambil, dan kita hitung-hitungan pakan juga, kalau kita menggunakan pakan hijauan masih masuk teman-teman ya, masih masuk, harganya kita masih untung seperti itu teman-teman ya. Terus juga teman-teman, selain dari itu harga belinya teman-teman, harga belinya itu lebih murah teman-teman dibandingkan teman-teman beli domba yang kelas-kelas bagus ya, crossing F1. Jadi kalau crossing Texel biasa, doro-doro itu kan harganya di atas 2 juta teman-teman, 2.200.000, ada yang 2.500.000. Sementara doro-doro lokal teman-teman bisa dapat di harga 1.100.000, 1.300.000-an gitu kan, 1.400.000, tergantung teman-teman belinya di mana dan tergantung kualitasnya. Jadi intinya harga itu masih di bawah 1.500.000 ke bawah lah teman-teman. Jadi kan kalau teman-teman punya modal sekitar 10 atau 15 juta itu kan populasinya lebih banyak teman-temannya. Jadi kunci dari kita berusaha di bidang peternakan apapun itu ya, semakin banyak populasinya itu akan semakin banyak juga peluang kita untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Nah, semakin sedikit populasi kita teman-teman, kalau kita bergeraknya di domba breeding atau untuk ke daging teman-teman, semakin sedikit populasinya, maka yang akan kita dapatkan itu juga akan semakin sedikit teman-teman. Beda halnya kalau teman-teman main di domba-domba yang kelas-kelas bagus, kelas-kelas kontes, kelas-kelas hobi atau kambing-kambing kelas hobi, itu beda teman-teman ya, karena memang ya perawatannya juga beda, harga belinya juga beda. Orang-orang yang beli pun bukan orang-orang yang butuh makan daging. Orang-orang yang beli itu adalah orang-orang yang memang penghobi, dan jualnya tidak semudah domba pedaging teman-teman. Saya sampaikan ya, jualnya tidak akan semudah domba pedaging, jualnya tidak akan semudah itu. Jualnya itu bisa agak sedikit lama. Jadi kalau misalnya teman-teman mainnya di domba pedaging, domba lokal atau domba-domba komposit atau ya crossan lah teman-teman, bukan cross yang jelas recordnya, crossan lah intinya. Pedagang-pedagang itu masih ambil. Teman-teman mau jual satu hari itu 5 ekor oke, mau jual 10 ekor itu banyak yang mau ngambil teman-teman. Teman-teman mau langsung ke pasar juga oke, teman-teman mau kerjasama dengan tukang sate, jagal juga masih masuk teman-teman harganya. Tergantung juga racikan pakannya teman-teman nanti ya. Racikan pakannya teman-teman itu, kalau saran saya kalau untuk pemula tetap kita konsisten hijauan teman-teman ya. Kita konsisten hijauan karena memang populasi teman-teman kita itu masih sedikit, dan kita juga masih banyak belajar terkait dengan peternakan domba, terutama dari segi pakan, karena hal yang krusial dalam beternak domba itu adalah pakan. Nah, kalau kita salah di pakan teman-teman, otomatis selesai ternak-ternak kita teman-teman, selesai domba-domba kita semua teman, kalau kita salah di manajemen pakan atau salah di pemberian pakannya.
Jadi teman-teman ya, teman-teman, saya sampaikan sekali lagi, jangan tergiur dengan domba-domba yang bagus dulu dah kalau untuk pemula. Jangan tergiur dengan domba-domba yang super-super dulu deh kalau untuk pemula. Apalagi kita memiliki dana yang masih pas-pasan, mending kita perbanyak populasi dulu teman-teman ya. Mending perbanyak populasi perlahan. Nah, perlahan kita perbaiki kualitas genetiknya sebagian untuk meningkatkan harga jual juga teman-teman. Perlahan seperti itu kalau menurut saya. Saya juga lagi proses memperbaiki genetik ya, proses memperbaiki genetik domba-domba saya, dan untuk domba-domba lokal dan domba-domba komposit tetap saya pelihara teman-teman, karena memang itu lebih liquid kalau menurut saya, lebih gampang jualnya teman-teman, lebih gampang jualnya, dan pangsa pasarnya juga sangat banyak kalau di daerah saya. Tapi mungkin beda kalau di daerah teman-teman sendiri, seperti teman-teman yang mungkin seperti di Garut, Jawa Barat, itu kan kebanyakan domba-domba yang menghobi, domba-domba pedagingnya tidak terlalu, kebanyakan ngambil daerah sini. Itu silahkan teman-teman ternak domba seperti itu. Kalau misalnya kayak di Wonosobo, Banjarnegara, kebanyakan kan domba-domba yang kelas kayak merino. Boleh teman-teman ternak seperti itu, sesuaikan dengan pasar yang ada di lingkungan teman-teman sendiri. Tapi kalau di lingkungan saya, kebanyakan pasar itu memilih untuk domba-domba yang pedaging. Jadi saya utamakan yang itu. Ada memang pasar untuk domba-domba yang kelas-kelas bagus teman-teman ya, seperti cross Texel, cross merino, cross dorper, atau sopas dan lain-lain, sulfok gitu teman-teman, awasi memang ada, cuman itu kelasnya bukan kelas pedaging, jadi kelasnya kelas ke peternak, calon-calon peternak atau peternak-peternak yang senior yang memang kelasnya memperbaiki genetik dan meningkatkan harga jual. Itu sudah ini teman-teman ya. Oke, jadi mungkin gitu aja video hari ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Informasi yang saya sampaikan hari ini, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.